Halo Airwayders, hari ini saya ditemani seorang Captain Pilot senior, rekan saya, senior saya, yaitu Captain Iwan Setiawan Diatputra. Terima kasih Cap atas kesediaannya untuk hadir di Studio Aviation, dan pada hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih di kokpit kok harus 2 orang pilot. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya akan perkenalkan dulu Kapten Iwan Setiawan. Mungkin akan lebih afdol kalau Kapten yang menjelaskan sendiri sudah berapa lama menjadi pilot, sejak kapan, jenis pesawat apa saja yang pernah diterbangkan, jam terbangnya, dan yang pasti Kapten Iwan ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Pilot Indonesia periode 2019 hingga 2022. Monggo, Cap. Terima kasih, Mas Alvin. Jadi kalau saya ditanya sebagai penerbang, mungkin kalau dimulai dari flying school, saya masuk tahun 79 akhir. Kemudian saya selesai tahun 81, bekerja tahun 82, pensiun September tahun 2020. Ya. Jadi 38 tahun kurang lebih saya bekerja di airlines, di Garuda, dan tipe pesawat yang pernah saya terbangkan selain pesawat yang di flying school itu mulai dari Fokker 28 seri 1000, 3000, 4000, kemudian DC-9 30 ya, DC-9, kemudian DC-10, MD-11 dan Captain 737, kemudian Captain 777 terakhir. 777. Jam terbang seingat saya agak genap jamnya, karena waktu itu Direktur Operasi yang menunjukkan kepada saya saat tanggal pensiun saya itu 25.048 menit sekian. 25.000 jam. Ya. Itu ingat nggak berapa kali landing? Wah, nggak tahu. Iya, dan tentunya rute domestik luar negeri pun udah kenyang kemana-mana. Iya. Nah, sekarang di bulan Ramadan tentunya saya ingin menggali pengalaman dari Kapten Iwan Setiawan selama terbang ini. Ketika sedang terbang itu bagaimana seorang pilot itu menentukan ini sudah saatnya buka puasa, ini saatnya untuk sahur, sebentar lagi harus sudah mulai puasa, karena pesawat ini kan selalu bergerak dengan kecepatan sekitar 800 km per jam. Nah, supaya nggak penasaran, ayo kita tanya pada Kapten Iwan. Dengan kemajuan teknologi, ada GPS, kemudian ada koordinat, dan di situ ada daftar daripada sunset, sunrise dari lokal, jadi di darat lah gitu ya. Itu bisa sangat membantu kita, sehingga kita bisa memprediksi 2 jam lagi saya ada berada di poin mana dari rute yang kita jalani. Kemudian kita align dengan waktu sunset atau sunrise tadi, dan diperhitungkan dengan gerak pesawat tadi. Sehingga aplikasi tersebut bisa membuat semacam prediksi lah. Tidak precise tentunya, tetapi kebanyakan itu yang dipakai. Karena kita tidak punya sarana lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Bagaimana menetapkan itu selain secara visual? Kan kalau kita terbang misalnya east west, kita bisa mungkin melihat
saatnya matahari itu terbenam. Ya. Kemudian kalau kita terbang east-west, kita menanti atau menghitung waktunya untuk sahur misalnya, atau subuh. Kan matahari ada di belakang, Iya, betul. ya kan? Bagaimana kita menghitungnya kan gitu? Ini sulit karena tidak bisa secara visual pada akhirnya kan gitu. Sehingga kita menggunakan aplikasi itu, Mas. Berbeda lagi ketika kita terbang, misalnya Bali ke Jepang, kita terbangnya berarti dari selatan ke utara. Kita akan lebih mudah melihat matahari tersebut. Ya. Ada di sebelah kiri kita atau di sebelah kanan kita kan gitu ya. Dan kita bisa melihat dia sunsetnya atau sunrise-nya lah kira-kira gitu. Yang sulit memang yang east-west tadi, gitu Mas. Jadi jawabannya menurut saya ada dua. Satu menggunakan aplikasi tadi, yang keduanya menggunakan cara visual. Ya. Syaratnya ya tadi kita harus melihat matahari tadi. Tapi melihat matahari itu kan beda ya. Ketika kita melihat matahari, perhitungan sunrise sunset, matahari terbit, matahari terbenam itu kan diperhitungkan berdasarkan apa yang dilihat dari permukaan tanah. Yes, betul. Sedangkan pilot ini mungkin saat terbang pada ketinggian 30.000, 35.000 kaki. Yang di permukaan tanah mataharinya udah tenggelam, tapi di atas masih mencorong gitu. Gimana gitu? Ya saya kira kembali lagi kalau kita bicara ke Alkitab kan gitu. Reference orang puasa itu kan matahari. Ya. Jadi mau tidak mau ya kita memang harus berbuka diri lah. Otherwise ya memang kita menggunakan komparasi dengan sistem tadi, dengan aplikasi, Mas. Memang pernah terjadi bahwa ketika kita menggunakan aplikasi, harusnya saat ini itu kita sudah berbuka puasa, tapi mata kita melihat matahari itu belum terbenam. Nah, ini kan pilihan pada akhirnya kan gitu. Jadi kalau saya kembali lagi bahwa kembali kepada Alkitabnya adalah matahari ya di mana, karena posisi manusia kan tidak ditetapkan harus selalu ada di permukaan bumi kan gitu ya. Jadi artinya saya menerjemahkan Al-Quran tadi pada ketinggian 39.000, saya masih melihat matahari ya belum saatnya, kira-kira begitu. Karena saya tidak mempunyai reference yang lain gitu Mas ya, kecuali yang tadi aplikasi. Kalau kita sepakat dengan aplikasi antara captain, co-pilot dan kru yang lainnya, ya sudah kita pakai aplikasi. Jadi kuncinya satu, kita harus punya referensi yang jelas. Kita mau pakai menggunakan aplikasi atau menggunakan visual. Kedua itu tergantung dari kemantapan kita sendiri, kan? Disiplin kita sendiri mau menganut yang mana. Dan ini adalah pendapat, pengalaman dari seorang pilot. Deviasi antara visual dan aplikasi kadang-kadang juga tidak terlalu lama, mungkin 10-15 menit lah. Artinya tidak berjam-jam perbedaannya gitu ya. Tapi kalau terbangnya dari timur ke barat, mataharinya seperti dikejar terus itu nggak turun-turun kan? Ya, makanya kan disarankan kan gitu ya. Kita lebih baik puasa itu dari ketika terbang dari barat ke timur. Sehingga shorted, waktunya lebih pendek. Instead kita terbang dari east ke west, lalu kita berpuasa. Kira-kira gitu. Ya, Aviators, itu tadi Kapten Iwan sudah berbagi pengalamannya menerbangkan pesawat ketika penumpangnya sedang menjalankan puasa, bagaimana menetapkan jam mulai puasa atau waktunya mulai puasa dan waktunya berbuka. Terima kasih Kapten dan untuk Aviators, semoga bermanfaat dan kita akan bahas topik selanjutnya dengan Kapten Iwan Setiawan. Alvinly Aviation, happy landing. Happy landing.